Perkenalkan, kami kelompok 2 matematika ingin menjelaskan tentang proyek statistika tentang data tinggi badan kelas 10-7. Di sini saya sebagai ketua Diken Olivia. Saya Rangga Pila. Saya Ramadhan Wibowo. Saya Bintang Ilafi Farazina. Saya Nila Jaya Sabrina. Saya Maria Maisa Salsabila. Jelaskan tentang proyek statistika data tinggi badan kelas 10-7. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Di sini sudah ada tabelnya dan sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, mari kita cari jangkauannya. J sama dengan X max dikurang X min. X max itu adalah data tinggi badan terbesar dan X min adalah data tinggi badan terkecil siswa kelas 10-7. Jadi kita tulis sama dengan 180 dikurang 148 sama dengan 32. 2. Banyaknya kelas. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log N-nya itu adalah 43. 43 itu jumlah dari seluruh data. Jadi kita tulis 43 sama dengan 1 tambah 5,28. 5,28 ini hasil dari perkalian 3,3 dikali 43. Jadi hasilnya adalah 6,28 dibulatkan ke atas menjadi 7. 3. Panjang kelas. Panjang sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya kita lihat di sini ada 32 dan banyak kelasnya di sini ada 7. Jadi 32 dibagi 7 sama dengan 4,57. Dibulatkan ke atas menjadi 5. Jadi jangkauannya adalah 32, banyak kelasnya adalah 7, panjang kelasnya adalah 5. Nah, selanjutnya adalah di sini ada batas bawah dan di sini batas atas. Interval dari keduanya adalah 5. Data tinggi badan 148 sampai 152 tulisnya adalah 3. 153 sampai 157 tulisnya adalah 5. 158 sampai 162 tulisnya 18. 163 sampai 169 tulisnya adalah 7. 168 sampai 172 tulisnya itu 5, 173 sampai 177 turusnya itu 4, 178 sampai 182 turusnya itu 1. Jadi jumlahnya adalah 43. Saya Maria Maisa Salsabila Harahap ingin menjelaskan proyek statistika data tinggi badan kelas 10-7 bagian 2, yaitu membuat diagram lingkaran. Rumus membuat diagram lingkaran yaitu data tinggi badan sama dengan frekuensi per jumlah murid dikali 100%. Nomor 1, data tinggi badan 148 cm sampai 152 cm sama dengan frekuensinya 3 per jumlah muridnya 43 dikali 100% sama dengan 6,97. Dibulatkan ke atas menjadi 7%. Dan seterusnya. Lalu mencari derajat, rumusnya yaitu data tinggi badan sama dengan hasil mencari persentase dikali 360 derajat. Jadi yang pertama, data tinggi badan 148 cm sampai 152 cm sama dengan hasilnya adalah 7 per 100 dikali 360 derajat sama dengan 25,2 derajat. Data tinggi badan 148 sampai 152 cm, derajatnya ada 25,2 dan persennya ada 7%. Data tinggi badan 153 sampai 157, derajatnya ada 43,2 derajat dan 12%. Data 158 sampai 162, derajatnya ada 151,2 derajat dan 42%. Data 163 sampai 167, derajatnya ada 56,7 derajat dan persennya ada 16%. Olivia, saya ingin menjelaskan mengenai proyek statistika data tinggi badan kelas 10-7. Bagian 3 yaitu histogram. Di sini sudah ditulis data tinggi badan yaitu
yang 148 sampai 152. Di sini frekuensinya ada 3 dan ini XI yaitu data tengah 148 ditambah 152 dibagi 2 hasilnya adalah 150. TB adalah batas bawah dikurangi 0,5 jadi 147,5. TB adalah tepi bawah. TA tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5 yaitu 152 ditambah 0,5 sama dengan 152,5. Lalu begitu seterusnya sampai ke data 178 sampai 182. Di sini sudah membuat histogram. Histogram ini mirip seperti diagram batang. Di sini disesuaikan tinggi histogram sama seperti frekuensi yang ada di sini. Lalu di bagian sini itu diletakkan tepi bawah yaitu 147,5. Lalu di sini ada tepi atas 152,5. Tepi atas bagian pertama dan tepi bawah bagian kedua itu adalah sama. Jadi kita tinggal menulis sekali dan di sini diberikan garis tengah yang berisi data tengah dari kelas yang ada. Lalu Pak Asna dari kelas 17 akan menjelaskan proyek statistika data tinggi badan kelas 17 bagian 4. Mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul. Pertama, mean. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Langkah yang pertama yaitu buatlah kolom yang berisi 4 kolom yaitu nilai data, frekuensi, XI, dan FI dikali XI. Cara mencari XI yaitu menggunakan rumus batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Selanjutnya hitung menggunakan rumus sigma FI dikali XI dibagi sigma FI yaitu 6.990 dibagi 43 sama dengan 162,55 dan dibulatkan menjadi 163. 2. Median atau nilai tengah. Rumusnya yaitu ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi FM dikali P. Langkah yang pertama, buatlah tabel berisi 3 kolom yaitu nilai data, frekuensi, dan FK. Selanjutnya, cari letak ME menggunakan rumus N dibagi 2. Jadi 43 dibagi 2 sama dengan 21,5. Nah, 21,5 terletak pada nilai data kelas ketiga. Selanjutnya hitung menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dibagi FM dibagi P sama dengan 157,5 ditambah 21,5 dikurang 18 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 157,5 ditambah 3,5 dibagi 8 dikali 5 sama dengan 157,5 ditambah 0,4375 dikali 5 sama dengan 157,5 ditambah 2,1875 sama dengan 159,69 sama dengan 160. 3. Modus. Rumusnya yaitu MO sama dengan TB tambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Langkahnya yang pertama, buatlah tabel berisi 2 kolom yaitu nilai data dan frekuensi. Selanjutnya, cari frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi pada tabel ini terletak pada kelas ketiga. Selanjutnya hitung menggunakan rumus TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P sama dengan 157,5 ditambah 18,5 dibagi 18,5 ditambah 18 dikurang 7 sama dengan 157,5 ditambah 3 dibagi 3 ditambah 11. 157,5 ditambah 3 dibagi 14 dikali 5 sama dengan 157,5 ditambah 1,71
sama dengan 158,5071 atau 153. Bila akan menjelaskan tentang proyek statistika bagian kelima, yaitu ukuran penempatan data. 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 ditambah 18 sama dengan 26, 26 ditambah 7 sama dengan 33, 33 ditambah 5 sama dengan 38, 38 ditambah 4 sama dengan 42, 42 ditambah 1 sama dengan 43. Jadi total itu 43. Ya. Saya juga akan menjelaskan kuartil data berkelompok. Yang pertama ada Q1 sama dengan 1/4N sama dengan 1/4 43 sama dengan 10,75. Q1 sama dengan TB Q1 plus 1/4N min FK 01 per FQ1 sama dengan 157,5 plus 10,75 min 8 per 18 sama dengan 137,5 plus 0,7638 sama dengan 198,2639. Hasilnya sama dengan 158. Terus yang kedua ada Q2 sama dengan 2/4 N sama dengan 2/4 43 sama dengan 21,5. Q2 TB Q2 plus 2/4 N FK Q2 per FQ2 sama dengan 157,5 plus 21,5 min 8 per 18 sama dengan 157,5 plus 3,75 sama dengan 161,23. Jadi hasilnya 161. Yang ketiga ada Q3 sama dengan 3/4 N sama dengan 3/4 43 sama dengan 32,25. Q3 sama dengan TB Q3 plus 2/4 N F Q3 per FQ3 sama dengan 162,5 plus 32,25 min 26 per 7 sama dengan 162,5 plus 4,46 sama dengan 166,96. Di hasilnya 167. Terus yang berikutnya ada B, desil data berkelompok. D1 sama dengan 1/10 N sama dengan 1/10 43 sama dengan 4,3. D1 sama dengan TB D1 plus 1/10 N min FK D1 per FD1 sama dengan 152,5 plus 4,3 min 3 per 5 sama dengan 152,5 plus 1,3 sama dengan 153,8. Jadi hasilnya 154. Terus ada yang C, persentil data berkelompok. P1 sama dengan 1/1 N 1/143 sama dengan 0,43. P1 sama dengan TOP P1 sama dengan 1/100 N min FKP1 per FP. P1 sama dengan 147 plus 0,43 min. Menjelaskan proyek statistika data tinggi badan kelas 10-7. Bagian 6, ukuran penyebaran data. Di sini ada tabel kelas 10-7. Saya akan menjelaskan rumus jangkauan antar kuartil. H, hamparan Q3 dikurang Q1 atau kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 167 dikurang 158 sama dengan 5. Yang B, simpangan kuartil, yaitu jangkauan semi interkuartil. QD sama dengan 1/2 buka kurung Q3 dikurang Q1 tutup kurung sama dengan 1/2 buka kurung 167 dikurang 158 tutup kurung sama dengan 1/2 dikali 5 sama dengan 5/2. QD sama dengan 2,5. Timbangan rata-rata SR sama dengan FI mutlak XI min X bar per sigma FI. SR sama dengan 247 per 43 sama dengan 5744 mutlak 6. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.